Selamat siang. Pada kali ini saya akan mempresentasikan untuk exam mata kuliah Information System Security and Risk Management. Untuk nomor satu, yaitu ada kasus tentang BSI. Pada Mei 2023, BSI mengalami serangan ransomware yang diduga dilakukan oleh kelompok peretas asal Rusia, yaitu Lockbit. Di sini itu CIA yang dilanggar. Yang pertama itu data nasabah pegawai sebesar 1,5 terabyte berhasil dicuri. Nah, ini terancam dijual di dark web. Yang kedua itu pelanggaran kedua yaitu kebocoran data sensitif, yaitu PI, data finansial dan juga data pegawai. Untuk yang kedua yaitu integrity. Ransomware biasanya mengenkripsi atau merusak file sehingga data asli tidak bisa dipercaya lagi. Yang kedua, ada potensi modifikasi data tanpa izin oleh peretas. Availability yaitu BSI Mobile Banking lumpuh selama beberapa hari. Nah, ini menyebabkan layanan tidak bisa diakses oleh jutaan nasabah. Kedua yaitu sistem inti terganggu sehingga transaksi tidak dapat dilakukan. Yang keempat yaitu accountability. Insiden ini menunjukkan bahwa adanya kelemahan dalam logging, monitoring, dan deteksi dini serangan. Yang kedua yaitu kemungkinan audit trail atau jejak digital rusak atau tidak mencukupi untuk menelusuri peretas. Yang kedua yaitu melakukan analisis atribut atribut keamanan sistem informasi. Yang pertama yaitu ancaman serangan ransomware yang dilakukan oleh kelompok Lockbit. Yang kedua yaitu dengan bermotif finansial, itu dengan cara mengenkripsi data lalu melakukan permintaan tebusan disertai dengan ancaman kebocoran data atau disebut double extortion. Yang kedua, kerentanan. Potensi kelemahan patching sistem server, misalnya software yang tidak terupdate, kurangnya segmentasi jaringan sehingga malware dapat menyebar luas, keterbatasan backup dan recovery yang membuat BSI kesulitan memulihkan layanan dengan cepat. Nah, ini ada beberapa dampak yang terjadi. Yang pertama, dampak operasional, layanan perbankan terganggu sehingga nasabah tidak dapat bertransaksi. Yang kedua, reputasi, turunnya kepercayaan masyarakat terhadap keamanan BSI. Yang kedua, hukum dan regulasi, potensi pelanggaran UU PDP dan regulasi OJK atau BI. Selanjutnya, hubungan ancaman, kerentanan dan dampak atau risk magnification. Yang pertama yaitu ancaman itu di sini berupa peretas Lockbit mengeksploitasi kerentanan server tidak terlindungi dengan baik, sistem backup kurang efektif, serta monitoring yang lemah. Nah, begitu kerentanan berhasil dimanfaatkan, dampaknya menjadi berlipat ganda. Yang pertama yang sudah disebutkan tadi yaitu gangguan availability, yang kedua kebocoran data, yang ketiga rusaknya integrity data. Selanjutnya yaitu bagian B, 1B, dampak pelanggaran CIA terhadap operasional BSI dan nasabah. Yang pertama dari sisi confidentiality, kebocoran data sebesar 1,5 terabyte yang mencakup data nasabah menyebabkan hilangnya kontrol bank terhadap data sensitif. Informasi pribadi yang seharusnya dijaga justru terancam disebarkan di dark web. Hal ini berakibat dapat pada meningkatnya risiko pencurian identitas dan penipuan terhadap nasabah. Bagi BSI, insiden ini bukan hanya menambah beban operasional untuk menangani kebocoran, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik. Yang kedua yaitu integritas. Ransomware yang mengaksesori sistem membuat data transaksi tidak dapat diandalkan lagi. Hal ini dapat memicu risiko kesalahan pencatatan saldo, transaksi yang gagal diproses, atau inkonsistensi pada laporan keuangan bank. Yang ketiga yaitu availability. Gangguan paling nyata dirasakan langsung oleh jutaan nasabah ketika aplikasi BSI Mobile Banking tidak dapat diakses selama beberapa hari. Nasabah tidak dapat melakukan seperti transfer, pembayaran maupun penarikan dana secara digital, sehingga aktivitas ekonomi pribadi maupun bisnis sangat terganggu. Yang keempat yaitu akuntabilitas.
Insiden ini memperlihatkan keterbatasan kemampuan BSI dalam mendeteksi dini serangan, serta memberikan transparansi kepada nasabah. Keterlambatan komunikasi publik dan ketidakjelasan mengenai siapa saja yang terdampak menimbulkan persepsi bahwa bank kurang bertanggung jawab dalam menangani insiden. Lanjut ke nomor 2, yaitu DPR RI yang bersitus dpr.go.id lumpuh akibat serangan DDoS. Nah, sehingga ini menyebabkan publik tidak dapat mengakses informasi resmi dari DPR. Ya, poin A yaitu di sini analisis risiko NIST SP830. Yang pertama yaitu melakukan identifikasi ancaman. Ancaman di sini berupa serangan DDoS yang bertujuan untuk melumpuhkan layanan situs web DPR RI. Di sini sumber ancamannya berasal dari aktor aktivis. Yang ketiga, ini menyebabkan situs menjadi tidak dapat diakses oleh publik. Yang kedua, kerentanan infrastruktur server yang tidak memiliki DDoS protection. Yang kedua, minimnya monitoring real-time terhadap traffic abnormal. Yang ketiga, proses insiden respon yang belum matang. Di sini merupakan dampak dari terjadinya hacking tersebut. Yang pertama yaitu gangguan layanan publik karena masyarakat tidak bisa mengakses informasi resmi DPR. Yang kedua, tekanan untuk memperbaiki tata kelola keamanan cyber sesuai arahan BSSN dan regulasi pemerintah. Selanjutnya di sini adalah probabilitas. Di sini likelihoodnya dikategorikan dengan sedang menuju tinggi. Lalu setelah itu dilakukan penilaian tingkat risiko. Dengan kombinasi dampak tinggi dan probabilitas sedang tinggi, maka risiko serangan DDoS terhadap situs DPR ini ditetapkan sebagai risiko dengan kategori tinggi. Di sini lanjut ke poin 2B. Identifikasi kerentanan sistemik dan strategi manajemen kerentanan. Yang pertama, sistemik yang memungkinkan serangan terbagi menjadi dua, yaitu teknis dan non teknis. Yang pertama, teknis, infrastruktur server tidak dilengkapi load balancing dan mitigasi anti DDoS. Yang kedua yaitu sistem monitoring keamanan jaringan yang terbatas. Yang kedua yaitu faktor non teknis, kurangnya kebijakan keamanan cyber dan prosedur standar respon insiden. Sumber daya manusia TI belum terlatih untuk menghadapi serangan dengan skala yang besar. Selanjutnya yaitu strategi manajemen kerentanan. Yang pertama yaitu melakukan identifikasi, melakukan aset inventory untuk mengetahui infrastruktur TI yang mendukung layanan publik. Yang kedua, melakukan pentest secara rutin untuk mengidentifikasi titik lemah. Yang kedua, melakukan penilaian menggunakan tool vulnerability scanner untuk menilai tingkat keparahan celah keamanan. Yang kedua, mengklasifikasikan kerentanan berdasarkan dampak dan probabilitas eksploitasi. Yang ketiga, prioritisasi fokus pada kerentanan dengan high impact dan high likelihood, seperti kapasitas server yang terbatas dan ketiadaan proteksi DDoS. Yang kedua yaitu menyusun roadmap perbaikan keamanan berdasarkan tingkat urgensi. Yang selanjutnya yaitu mitigasi, implementasi WAF atau Web Application Firewall, serta solusi anti DDoS yang berbasis dengan cloud. Yang kedua yaitu pelatihan keamanan cyber SDM untuk internal DPR RI. Selanjutnya yaitu melakukan pemantauan berkelanjutan, audit keamanan berkala sesuai standar ISO 27001, serta melakukan kerjasama dengan penyedia layanan internet atau ISP dan BSSN untuk early warning system. Lanjut ke nomor 3, yaitu di sini ada studi kasus yaitu Kemenkes dilaporkan mengalami dugaan kebocoran data sensitif dari aplikasi hack atau Electronic Health Alert Card versi lama. Di sini usulan kebijakan keamanan informasi yang memiliki objektif yang pertama menjamin kerahasiaan, integritas dan ketersediaan data kesehatan masyarakat.
Yang kedua, mengurangi risiko kebocoran data hingga kurang dari satu insiden besar per tahun melalui penguatan kontrol teknis dan tata kelola. Memastikan kepatuhan penuh terhadap UU PDP 2022 dalam waktu 12 bulan. Dua, komponen kebijakan. Yang pertama, data governance policy. Semua data pribadi dikategorikan, dienkripsi menggunakan AES 256 dan disimpan sesuai tingkat sensitivitas. Yang kedua yaitu access control policy, implementasi role based access control dengan autentikasi multifaktor. Aplikasi lifecycle management, penonaktifan aplikasi lama yang menyebabkan bocornya data, yaitu hack versi lama, dan decommissioning dengan prosedur aman. Security awareness policy, pelatihan keamanan cyber bagi pegawai minimal 2 kali per tahun. Yang selanjutnya yaitu monitoring dan audit policy, log audit wajib disimpan minimal 2 tahun dan dipantau oleh sistem SIEM, Security Information and Event Management. Hubungannya dengan CIA atau confidentiality, yang pertama, kebijakan enkripsi dan kontrol akses memastikan hanya berwenang yang bisa melihat data. Yang kedua yaitu melindungi data pribadi agar tidak disalahgunakan di luar kepentingan kesehatan. Yang kedua, integritas, audit trail dan hashing menjamin data kesehatan, misalnya hasil tes kopi tidak bisa dimodifikasi secara ilegal. Yang kedua, memberikan kepercayaan pada keakuratan data medis masyarakat. Selanjutnya, availability, sistem monitoring dan redundancy server memastikan aplikasi kesehatan tetap bisa digunakan masyarakat tanpa downtime yang panjang. Selanjutnya, penting agar layanan publik tidak terganggu, terutama saat darurat kesehatan. Akuntabilitas, logging dan audit memungkinkan pelacakan siapa yang mengakses atau mengubah data. Yang kedua, membantu Kemenkes mempertanggungjawabkan tata kelola data kepada publik dan regulator. Nomor 4, yaitu di sini ada kasus pemanfaatan AI untuk deteksi ancaman dalam e-commerce. Sini studi kasusnya Tokopedia. Kontrol keamanan berbasis AI untuk risiko phishing dan credential spoofing. Yang pertama, desain kontrol AI itu menerapkan machine learning anomaly detection, menggunakan supervised dan unsupervised learning untuk mendeteksi pola login abnormal, misalnya login dari banyak lokasi IP berbeda dalam waktu singkat, percobaan login berulang dengan kredensial curian. Yang kedua yaitu NLP, Natural Language Processing, mendeteksi email atau phishing message yang beredar pada platform terkait Tokopedia mengenai pola bahasa dan tautan yang berbahaya. Real-time Threat Intelligence (AI), integrasi AI terintegrasi dengan sistem Security Information and Event Management untuk korelasi data ancaman sehingga dapat melakukan blokir otomatis sebelum eksploitasi meluas. Behavioral Analytics, model AI mempelajari perilaku normal pengguna, misalkan jam login, perangkat pola transaksi, lalu mengidentifikasi penyimpangan, misalnya kredensial spoofing bot dengan user asli. Di sini integrasi kepada manajemen risiko organisasi, risiko teknologi. Yang pertama, AI memperkuat kontrol preventif dan detektif sehingga mengurangi potensi serangan phishing atau dan credential spoofing. Risiko operasional, sistem deteksi otomatis menurunkan beban tim keamanan, mempercepat respon insiden. Risiko operasional. Selanjutnya, risiko baru dari penggunaan AI dan kontrol tambahan. Di sini yang pertama ada algorithmic bias. Risikonya yaitu AI bisa mendeteksi anomali salah sasaran, misalnya menandai pengguna sebagai pelaku serangan, atau bisa disebut false positive. Hal ini bisa mengganggu pengalaman pelanggan. Yang kedua, dengan menerapkan kontrol tambahan, yaitu berupa reguler model auditing untuk mengidentifikasi dan memperbaiki bias. Yang kedua, explainable AI atau XAI agar tim keamanan bisa memahami alasan sistem membuat keputusan. Yang kedua yaitu adversarial attacks. Prioritas bisa melatih bot agar menyerupai pola perilaku normal pengguna sehingga lolos deteksi AI atau menyuntikkan data palsu untuk merusak model. Di sini untuk melakukan tindakannya ditambahkan kontrol tambahan, yaitu yang pertama adversarial training,
Melatih model dengan berbagai pola serangan baru agar lebih tahan terhadap manipulasi. Yang kedua yaitu multi-layer defense. AI tidak berdiri sendiri, tetapi terintegrasi dengan firewall, captured adaptive, rate limiting, serta monitoring manual. Terima kasih.